netizen Indonesia itu cerewet. Netizen iya. Korea itu langsung didatangi, langsung dikirimin burung mati, mobil dicoret-coret, kayak lebih agresif. Iya, makanya ya. Tapi cerewetnya netizen Indonesia nggak bisa dikalahin. Kalau Korea kan fakta membuktikan banyak sekali kan idol yang akhirnya harus meninggalkan dunia ini karena stres sama apa yang dikatakan netizen Tapi kalau sekali media. cinta netizen Korea itu setianya minta ampun. Kalau netizen Indonesia kadang-kadang suka A, minta B, besok C, E. Enggak, terus gila kalau misalnya dia orang kaya, she will do anything, kayak tiba-tiba mukanya si siapa muncul di Times Square New York, itu kan bayar kan kalau di Korea. Kalau Indonesia kan nggak sampai segitunya lah. Yes, bedanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Pak Adi menampilkan sebuah video yang kebetulan lewat tadi ya. Jadi langsung Pak Adi coba untuk mereaksi yang judulnya di sini perbedaan netizen Korea dan netizen Indonesia. Jadi di sini ngebahas tentang perilaku ya, bagaimana netizen Korea dan bagaimana netizen Indonesia. Dan kebetulan di sini yang bicara adalah orang Indonesia dan juga orang Korea asli. Jadi kita bisa merasakan bagaimana pendapat dari orang Korea tentang netizen Indonesia dan juga pendapat dari orang Indonesia tentang netizen Korea. Nah, dari hasil yang sudah tadi dibicarakan ini ya, yang sudah ditonton sama teman-teman, pasti nanti teman-teman punya pendapat sendiri. Apa perbedaan antara netizen Indonesia dengan netizen Korea? Tulis di kolom komentar. Nah, sementara itu untuk menambah argumentasi ataupun pendapat-pendapat dari orang-orang yang lainnya, Pak Ade tampilkan di sini komentar-komentar yang sudah ada. Ya, jadi kalau kita lihat di sini komentarnya apa aja sih, ya. Nah, bisa dilihat di sini komentarnya ini ada kurang lebih 618 komentar, tapi tidak semuanya Pak Ade akan baca ya, hanya sebagian saja. Di sini dikatakan sebagai apa ini ya? Coba Pak Ade ini dulu. Kurangi dulu jumlah ininya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya. Kemudian coba Pak Adi di sini zoom tampilannya supaya mudah dilihat ya. Nah, ini kalau kita baca, yang pertama adalah Kinet tuh kalau cinta, cinta banget. Kalau benci, benci banget. Nah, Kinet ini maksudnya apa nih? Para netizen Korea ya. Disingkatnya jadi Kinet. Ya dikatakan seperti itu, kalau dia cinta, cinta banget, kalau benci, benci banget. Wah, ini juga ya, serem juga dengernya ya. Bahkan tadi kan si orang Koreanya bilang tuh, kalau sudah benci ya, gak suka, bukan cuma dengan omongan lagi, tapi dengan tindakan kalau di Korea. Bisa mengirimkan dengan hewan-hewan yang dibunuh, kemudian dikirimkan ke orang yang dibenci. Nah sebenarnya seperti itu sih, bagi Indonesia juga tidak asing lagi ya kalau seperti itu ya, karena pernah ada yang seperti itu tapi lebih ke arah mistik ya. Nah kemudian ada juga nih komentarnya, netizen Indo tuh mikir dulu kalau mau bertindak, tapi kalau ngomong suka nggak mikir dulu. Nah ini benar juga, tapi ini berkenaan juga dengan masalah ya, hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi Pak mungkin ada perbedaan hukum ya. Kalau di Indonesia kita melakukan tindakan maka akan terkena secara langsung tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain dan kena pasal undang-undang di negara Indonesia ini. Nah kalau ngomong itu nggak mikir dulu, padahal omongan juga ini akan mempengaruhi juga. Kalau misalkan yang diomongin itu nggak suka maka bisa dilaporkan. Jadi sama-sama sebenarnya ya. Nah kemudian ada lagi komentarnya, Net Indo cuma nggak mampu spend money buat idolnya. I think it's good mereka tahu batasan antara kebutuhan dan keinginan. Nah ini ada yang ngomong nih, kalau pendapatnya mengatakan bahwa orang netizen Indonesia itu orang-orang yang nggak banyak duitnya, tetapi mereka bisa menahan diri dan tahu antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian ada lagi nih, Lee Jeong-hoon sekarang apa nih, appeal banget sifat luar dalamnya orang Indonesia. Ini bahasanya campur-campur sih ya, jadi agak grogi. Ini pujian ya buat yang cowok tadi namanya Lee Jeong-hoon. Dia kayaknya begitu hafal, begitu tahu ya tentang orang-orang Indonesia ya, terutama netizen orang Indonesia. Lalu ada pendapat lagi, netizen Indo menurutku bisa membuat idol mana saja langsung punya jutaan followers dan viral, tapi seketika juga bisa mendadak unfollow
unfollower ya kalau kecewa. The power of netizen. Nah, ini ada pendapat juga yang agak berbeda bahwa kalau netizen Indonesia itu bisa membuat orang yang diomongin itu menjadi jutawan. Tapi kalau sudah nggak suka, maka orang yang diomongin itu bisa jadi miskin. Nah, ini ya, memang seperti itu kondisinya ya. Itu sudah fakta. Nah, kemudian komentar lagi nih. Lah, ya memang beda opa. Di sono sekali bully idolanya bisa bunuh diri. Di sini makin dibully makin naik daun. Nah, ini juga benar sekali. Kalau di Korea mungkin dibully itu akan menyebabkan orang menjadi putus asa. Akibat putus asa sudah nggak percaya diri, akhirnya bunuh diri. Tapi kalau di Indonesia malah seneng kalau dibully, karena bully ini adalah sebagai satu cara untuk bisa naik daun, karena banyak juga orang-orang yang sengaja supaya dibully, ya, supaya dia apa? Kembali tenar. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang biasanya menjadi public figure ya, yang tadinya terkenal tiba-tiba karena kondisi tertentu dia menjadi tidak terkenal lagi sehingga pendapatannya berkurang. Nah, supaya pendapatannya itu bisa naik lagi, maka dia mencari cara yaitu dengan menggunakan atau ya melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain membuli dia. Dia nggak peduli peduliannya itu yang bagus atau bulinya itu yang jelek ya. Tapi yang penting dia terkenal lagi. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Bahasanya halus bener. Bilang aja netizen Indo itu nggak modal. Mending buat beramal ke anak yatim atau umroh. Ya nggak sih? Pasti banyak yang mikir gitu kan? Nah, ini ada pendapat yang cukup masuk di akal juga ya. Bahwasanya di sini dikatakan bahwa bahasanya terlalu halus ya, atau halus bener nih ngeritiknya. Seharusnya kan bilang aja netizen Indonesia itu nggak ada duitnya. Ya memang iya sih ya. Pada faktanya seperti itu. Nah, tapi kalau yang punya duit kebanyakan juga karena mungkin kita mayoritas adalah beragama, mikirnya adalah mendingan duitnya buat amal atau ya buat sodako yang lainnya atau buat sodako diri sendiri dengan umrah atau berhaji daripada buat hal-hal yang yang di dunia ini yang sifatnya sementara. Nah, ini ada benernya juga. Terus ada lagi, ini juga bisa dikatakan juga hampir benar ya. Netizen Indo ngehujat di belakang, pas ketemu artisnya langsung minta foto WK. Benar juga seperti ini ya. Ketika ketemu artisnya, dia langsung minta foto-foto. Tapi ketika di belakang nggak ketemu artisnya, bisa jadi menghujat. Nah, salah satunya lagi cerewet di belakang, ramah di depan. Iya, itu juga ada sih seperti itu. Terus ada lagi pendapat yang mengatakan bagusnya Indonesia itu cintanya nggak benar-benar cinta. Karena suatu saat pasti akan disakiti. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Fanatik cinta buta bisa bikin sakit kepala, dendam, kemudian ini kalau kita baca lengkapnya, rasa kecewa berat, hingga berakhir teror yang mengerikan buat yang udah ngecewain dia. Lebih bahaya malah. Nah, ini maksudnya bahwa orang Indonesia ini ya masih punya akal dan masih punya iman. Itu maksudnya. Ya artinya kalau memang cinta, ya nggak cinta sampai mati. Ya. Masih pakai nalar cintanya. Jadi waktu dikecewakan ya nggak kecewa banget. Nah, beda dengan kultur dari budaya atau budaya di Korea. Kalau dibilang tadi kan kalau sudah cinta, cinta banget. Kalau benci, benci banget. Yang ini yang menyebabkan akhirnya jadi stres, ya, jiwanya jadi labil karena sudah merasa tidak berguna lagi di dunia ini, ya akhirnya bunuh diri. Nah, ini beberapa saja komentar yang ada di dalam YouTube Short ini yang Pak dibacakan. Masih banyak ya, karena sampai 600-an komentar. Tapi pada intinya adalah Pak De barusan juga berapa informasi penelitian dari orang Amerika mengenai ada strata atau ada kasta-kasta di dalam Korea, di bangsa Korea yang memang tidak tertulis. Jadi ada kasta-kasta. Kasta ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada kasta orang Korea asli yang berkulit putih.
Kemudian kasta di bawahnya itu adalah kasta orang Korea keturunan atau campuran. Ya. Kemudian ada lagi kasta yang ketiga, ini yang paling rendah, yaitu kasta orang-orang yang kulit berwarna. Nah, ini ditujukan adalah terutama untuk di Asia Tenggara. Nah, kasta-kasta ini menentukan ya posisi di masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari di Korea. Semakin orang itu mungkin kulitnya putih bersih, semakin kinclong, wajahnya semakin tirus seperti artis-artis mereka, tubuhnya semakin langsing, ya, maka dia akan memiliki kasta yang paling tinggi dan kehidupan mereka bisa lebih cerah dibandingkan dengan kasta yang kedua. Kasta kedua ini ya bisa jadi kulitnya nggak terlalu putih, sehingga dia akan merasa minder ketika dia akan berusaha berjuang untuk ke kasta nomor 1. Sehingga orang-orang yang Korea yang berkulit tidak terlalu putih ini, yang menepati kasta kedua, yang biasanya adalah keturunan, ya, mereka ini tidak berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa ke kasta yang pertama. Kalaupun mereka berusaha, mereka perlu biaya lebih dari yang seharusnya. Maksudnya adalah mereka harus melakukan mungkin ya mengganti wajah, mengganti warna kulit. Dan itu kan semuanya ada biayanya. Dan itu ya memang faktanya seperti itu, karena Pak Adi juga pernah menonton video yang menceritakan seorang pemuda Korea dengan wajah yang biasa saja seperti orang Asia Tenggara wajahnya ya, dan kulitnya juga memang nggak terlalu putih. Dia melakukan operasi plastik, kemudian merubah warna kulitnya, sehingga mirip idol-idol. Nah, setelah merubah posisinya seperti itu, baru dia bisa diterima di kasta yang pertama. Nah, yang parah itu, di pandangan mereka adalah kasta yang nomor 3 ini. Orang-orang Asia Tenggara, terutama orang-orang Indonesia. Ini mereka yang paling nggak suka sekali. Dianggap kasta yang paling rendah. Yang memang harusnya dihina, yang harusnya dicaci maki, yang harusnya direndahkan, atau mungkin yang bisa dikatakan kasarnya dihilangkan dari muka bumi ini. Nah, inilah sebenarnya kasta-kasta ini yang memang tidak tertulis tapi berlaku ya di Korea Selatan. Makanya mereka orang-orang Korea sendiri itu berusaha mati-matian juga untuk bisa menempati kasta yang pertama. Nah, mudah-mudahan informasi ini ya menjadikan satu ilmu yang bermanfaat buat kita. Kenapa mereka menjadi begitu julid ya terhadap orang-orang di Asia Tenggara? Karena memang budayanya seperti itu. Ya, kalau mereka cinta ya cinta mati, kalau benci ya benci mati. Nah, karena apa bisa seperti itu? Karena pandangan hidup mereka adalah kebahagiaan hidup di dunia. Nah, berbeda dengan orang-orang Indonesia yang mayoritas beragama, akhir dari suatu kehidupan itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Dan kita berharap semuanya adalah bisa di akhirat itu di surga, bukan di neraka. Jadi ketika ada masalah di dunia, ya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kita akhirnya bunuh diri, atau kemudian jadi stres, atau menjadi nggak waras ya, atau gila. Tidak seperti itu. Kalau dia beriman dan juga berakal. Nah, inilah bedanya ya, bagaimana kekuatan dari netizen Indonesia dengan netizen dari Korea. Nah, dari teman-teman yang punya pendapat yang lainnya, coba tulis di kolom komentar. Nanti Pak De coba baca komentarnya seperti apa ya. Mudah-mudahan itu menjadikan satu pelajaran tambahan buat kita, mendewasakan kita. Semakin banyak kita mendapatkan ilmu, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menonton hal-hal yang positif ya, itu akan menambah wawasan kita dan membuat kita semakin bisa lebih sabar, semakin kita bisa lebih ikhlas dalam menghadapi ya masalah-masalah kehidupan, karena kehidupan ini semuanya adalah ujian
Nggak ada kehidupan yang nggak ujian ya. Termasuk kita miskin, termasuk kita sedang menderita sakit, atau kita menderita yang lainnya, mungkin kehilangan sesuatu, atau kita menjadi orang sukses, atau kita menjadi orang kaya, itu semuanya adalah ujian. Nah, berbeda dengan pandangan orang Korea. Kalau mereka miskin di Korea, itu bukan satu hal yang dianggap ujian, itu memalukan. Tapi kalau mereka kaya raya di Korea, itu berarti mereka sudah berada di surga. Itu pandangan Pak D, karena mereka kebanyakan adalah orang-orang yang memang ya tidak mengenal yang namanya agama. Jadi hidup itu adalah untuk di dunia ini, semuanya adalah untuk urusan dunia. Nah, dari Pak D cukup dulu ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai keliru-keliru Pak D ngomongnya.